wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak, Ibu penguji ujian kinerja PPK Daljab tahun 2020. Kenalkan, nama saya Elva Melia Putesi dari instansi SMP Negeri 2 Melala. Ini formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Dan ini kartu mahasiswa Universitas Negeri Padang saya. Dan di sini juga ada di PowerPoint saya formulir pendaftaran dan kartu mahasiswa sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, pada pagi hari ini kita belajar bahasa Indonesia, masih belajar dalam jaringan karena kita masih dalam suasana pandemi. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, bagaimana jaringan Ananda semuanya? Bisa bersahabat atau bagus? Ada bagus jaringannya semuanya? bagus, Bu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sampai kegiatan kita ini berakhir, jaringan kita semuanya bagus dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, Ananda semuanya, kita masih dalam suasana pandemi ini, kita belajar melalui jarak jauh agar kita terhindar dari penyakit. Jika keluar rumah, pakailah masker dan hindari kerumunan. Ya, nah pada pagi hari ini Ibu sudah mengirimkan di grup WA kelasnya daftar hadir. Silahkan Ananda isi nanti ya, daftar hadir yang sudah Ibu kirimkan melalui WA grup kelas. Oke, Bu. Ya, siap semuanya kita belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Ya, Bu. Nah, seperti pelajaran kita yang minggu lalu, kita sekarang menyusun teks prosedur paragraf yang kalimatnya diacak. Pada minggu yang lalu, Ananda sudah mengkaji tentang kompetensi dasar 3.6 dan sekarang Ananda mempelajari 4.6. Yang 3.6 menilai struktur dan aspek kebahasaan. Pada materi sekarang, Ananda mempelajari tentang KD 4.6, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata khas daerah, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, itu KD indikatornya. Indikator yang pertama, peserta didik mampu menentukan cara menyusun teks prosedur yang kalimatnya diacak dengan susunan yang benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun teks prosedur paragraf yang kalimatnya diacak melalui pendekatan saintifik, yaitu menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengkomunikasikan. Sedangkan tujuannya melalui pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar, dan mengomunikasikan dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning,
peserta didik mampu menentukan cara menyusun teks prosedur yang paragraf kalimatnya diacak dengan susunan yang benar dan menyusun teks prosedur paragraf yang kalimatnya diacak dengan menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Itu manfaatnya apa? Ananda bisa melakukan prosedur untuk membuat dan melakukan sesuatu. Nah, sesuai dengan materi kita pada minggu yang lalu di KD 3.6, Ananda sudah mempelajari tentang ada pengertian struktur, pengertian teks prosedur, struktur, dan kaidah kebahasaan. Siapa masih ingat pengertian dari teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu. Langkah membuat sesuatu. Siapa lagi? Pengertian teks prosedur yang strukturnya. Siapa masih ingat struktur dari teks prosedur? Ada Ya, coba Yola, silakan. Ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tujuan. Iya. Tujuan itu untuk membuat apa yang kita buat. Itu bahan dan alat. Itu Ya. bagian isi dan langkah-langkah. Ada tujuan, bahan dan alat, dan langkah-langkah. Siapa yang lain masih ingat struktur dari teks prosedur? Penutup. Ramet. Penutup berisi penegasan ulang seperti Iya, itu pada bagian struktur. Siapa masih ingat kaidah kebahasaannya? Minggu yang lalu juga kita bahasanya itu kalimat imperatif, Bu. Imperatif, Bu. Kalimat imperatif, Bu. Imperatif. imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat perintah. Contohnya silakan, ambillah, letakkan. Iya, contohnya ada kata kalimat perintah ya, ambillah, silahkan. Apa bahasa yang unsur kebahasaannya yang lain? Konjungsi. Kata hubung, yaitu kata hubung. Kata hubung, iya. Nah, itu pelajaran kita pada minggu yang lalu. Ananda sudah bisa memahami semuanya. Bagus. Nah, hari ini kita menyusun teks prosedur, cara menyusunnya bagaimana dan bagaimana Ananda menyusun teks prosedur itu. Sebelumnya, Ananda harus tahu dulu pengertian dari kalimat. Ananda sudah pernah membuat kalimat? Pernah. Nah, pernah. Kira-kira apa kalimat itu? Kapital. Yang penting diakhiri tanda baca. Huruf kapital dan diakhiri tanda baca. Coba Rahmat, apa? Satu-satu. Pengertian kalimat adalah rangkaian kata yang diawali huruf kapital dan diakhiri tanda baca. Nah, rangkaian kata, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Siapa lagi? Kalimat itu apa? Yola? Kalimat adalah rangkaian kata. Kalimat terbagi dua, itu ada lisan dan tulisan. Dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri oleh tanda baca. Iya, kalimat lisan dan tulisan dimulai dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca. Dari yang Ananda sampaikan tadi itu sudah benar, tapi ada sedikit kesalahan Ananda. Bukan rangkaian kata saja kalimat itu. Nah, coba Ananda perhatikan ini. Kalimat itu satuan bahasa berupa kata. Ada katanya, tidak hanya kalimat yang merupakan itu, tidak berupa rangkaian kata saja itu kalimat. Satu kata saja sudah bisa dikatakan sebuah kalimat sesuai dengan konteksnya yang menyatakan makna yang lengkap. Benar tadi? Dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Itu dia kalimat. Nah, sekarang apa itu kalimat acak? Siapa yang tahu kalimat acak itu berarti? Kalimat tidak beraturan. Iya, Tidak teratur. tidak berurut. Apa lagi?
Tidak Tidak tersusun. Iya, itu dia kalimat acak, kalimat lepas yang dapat dijadikan paragraf yang padu dengan cara menempatkan kalimat utama lebih dahulu, kemudian diikuti kalimat penjelas yang diurutkan secara logis. Harus secara logis yang dikatakan kalimat acak. Nah, sekarang untuk pelajaran hari ini, Ananda coba mengamati 2 buah contoh teks prosedur. Teks prosedur yang pertama, cara membuat salalawat. Silahkan. Yang kedua, cara membuat lemper. Nah, yang 2 ini, coba Ananda buat pertanyaan sebanyak-banyak mungkin berdasarkan dari 2 buah teks prosedur ini. Silahkan. Ya, Bu. Bu. Selesai? Buat boleh 3 atau 4 atau 5 pertanyaan satu orang boleh. Silahkan dibuat pertanyaan ya. Nanti dirumuskan dan dijawab nanti. Udah? Selesai? Kalau sudah selesai pertanyaannya, silahkan sekarang coba Rahmat dibacakan contoh teks prosedur ini. Bisa nampak Rahmat? Oh, kalau tidak coba dibaca dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan kemarin. Sudah ada baca bahan ajarnya? Sudah dibaca? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba dibaca ini. Rahmat coba baca. Cara membuat salalawat. Salalawat adalah makanan khas Pariaman. Makanan ini sering disajikan pada acara pesta dan acara lainnya. Agar makanan ini bisa terkenal ke seluruhnya perlu dilestarikan. Bahan-bahan: tepung beras 1 bungkus, air 1 liter, 5 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 3 lembar daun kunyit, ikan yang telah dihaluskan, 2 buah terasi ukuran kecil, minyak goreng. Langkah-langkah. Pertama, haluskan bawang putih, bawang merah, dan kunyit. Kedua, panaskan air, masukkan bumbu yang dihaluskan dan daun kunyit yang diiris. 3, lalu masukkan ikan yang dihaluskan terasi, tunggu sampai mendidih. 4, jika air telah mendidih, masukkan tepung dan aduk sampai tercampur rata. Tercampur, udah ya. Nah, ini cara membuat lemper lagi. Yang teks yang keduanya, silahkan Ananda Ananda bandingkan antara teks yang pertama dengan yang kedua dan buat beberapa pertanyaan antara 2 teks ini. Buat pertanyaan? Ya, Bu. Nah, alhamdulillah ya. Sekarang kita rumuskan pertanyaan satu-satu untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan dari siapa dulu? Saya, Bu. Ya, silahkan bacakan satu pertanyaan, Rahmat. Baiklah, saya akan mempertanyakan cara menyusun teks prosedur bagian langkah-langkah adalah. Cara menyusun. Kan dulu pertanyaannya, Rahmat. Nanti kita lempar kepada teman untuk menjawabnya. Yang kedua, siapa? Pertanyaan dari siapa? Ya, kami, Bu. Ini, Bu. Nah, Dini, ayo Bu. silakan. Perbedaan teks Apa prosedur. perbedaan teks prosedur pertama dan kedua? Pertanyaan siapa ini, Dini? Kedua. Bagus, pertanyaan yang bagus. Silakan siapa? Coba, Bu. Ya, silakan Yola. Apa kata penanda untuk menyusun teks prosedur? Apa kata lagi yang mau membacakan pertanyaannya? Ya, silakan siapa? Pertanyaan yang mau dibacakan? Tanya, Ya. apa teks prosedur yang diacak? Apa saja teks prosedur yang diacak? Masih ada pertanyaan? Oh, sudah. Kalau sudah, silahkan Ananda cari masingnya. Boleh sendiri, silahkan.
Nanti juga pertanyaan temannya Ananda jawab juga. Pertanyaan dari temannya silahkan Ananda juga pikirkan. Tadi ada dicatat pertanyaan teman? Ya. Ya, silahkan dijawab pertanyaan Ananda. Yang Ananda dapatkan juga dijawab dan pertanyaan teman juga. Ibu, Bagus. apa kata penanda untuk menyusun prosedur? Yaitu jawabannya pada cara membuat salalawak dia di kalimat utamanya ada kata haluskan bawang putih. Kalimat selanjutnya ada kalimat bumbu yang dihaluskan. Jadi penandanya yaitu kata haluskan dan dihaluskan. Iya, siapa yang menjawab itu tadi? Yola, Bu. Pertanyaan Yola. Ya, Bu. Pertanyaan Yola dijawab oleh siapa yang menjawab tadi? Mutiara. Tiara, bagus. Advan penanda kata untuk mengurutkan kalimat yang diacak ini bagus. Yang siapa selanjutnya? Pertanyaan pertama tadi siapa? Ini Iya, siapa yang menjawab pertanyaan pertama? menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Jawaban dari pertanyaan Rahmat itu lihat kata penandanya seperti ada kata pertama, hubungkan kata penanda pada kalimat pertama dengan kalimat berikutnya. Nah, hubungkan kalimat pertama dengan kalau ada kata pertama ya, berarti dia menandakan bahwa dia kalimat yang pertama di dalam menyusun langkah-langkah. Ya, bagus. Siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan dari teman? Saya, Bu. Ya, Rahmat silahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dini. Perbedaan teks pertama dan teks kedua. Teks pertama sudah benar, tetapi teks kedua masih diacak atau belum benar, Bu. Yang belum Ada, dijawab? Bu. Ya, Yola. Ada, Bu. Jawaban dari pertanyaan Raffi itu biasanya yang diacak pada langkah-langkah. Pada bagian apa diacak teks prosedur ini? Pada bagian langkah-langkah. Iya, pada bagian langkah-langkah. Langkah-langkah. Masih ada? Ya, silakan. Bagaimana cara menyusun teks prosedur secara keseluruhan? Bagaimana cara menyusun teks prosedur secara keseluruhan? Siapa bisa menjawabnya? Tentunya disusun berdasarkan struktur atau pendahuluan dan misi tujuan, 2 alat tambahan, 3 langkah-langkah, yang keempat penutup yang berisi penegasan ulang. Iya, siapa tadi itu Hafiz? Terus dari seluruh pertanyaan yang Ananda buat itu. Sekarang dari pertanyaan dan jawaban yang Ananda rumuskan tadi ada benarnya, dan ini Ibu luruskan, Ibu simpulkan untuk mengurutkan kalimat yang diacak itu. Yang pertama, Ananda bacalah dengan cermat keseluruhan teks prosedur itu. Yang kedua, pilihlah data yang bersifat umum dan memuat gagasan utama. Gunakan data tersebut sebagai kalimat utama, kemudian diikuti kalimat penjelas. Bisa pula dengan mengurutkan waktu kronologis. Yang ketiga, perhatikan penanda wacana atau kata penghubung. Ada kata lalu, setelah itu, kemudian, dan akhirnya. Kata pertama biasanya di awal teks, sedangkan kata akhirnya berada di akhir teks. Lalu susun data atau kalimat yang disajikan. Nah, betul apa yang Ananda sampaikan tadi. Nah, sekarang untuk latihannya ada cara membuat rendang. Nih, sebelum Ibu berikan contoh cara membuat rendang, ini ada contohnya cara membuat jus mangga. Ya, cara membuat jus mangga. Coba Ananda baca cara membuat jus mangga ini. Buah mangga ke dalam ember. Iya, betul itu yang pertama? Tidak ya. Apa yang pertama? Siapkan blender. Pertama, Iya. siapkan blender. Iya, ada kata pertama siapkan blender. Yang kedua? Masukkan buah mangga ke dalam blender. blender dan tunggu guys.
Iya, masukkan buah mangga ke dalam blender. Setelah buah mangga dimasukkan, diapakan lagi? Nyalakan Nyalakan blender. dan tunggu seluruhnya tercampur. Iya, Hingga nyalakan keseluruhan blender, tercampur. tunggu hingga tercampur. Setelah itu, Masukkan air dulu. Masukkan air dan es batu juga gula secukupnya. iya, Air, es batu masukkan juga, air es dan batu. es batu. Setelah itu, Baru nyalakan blender dan tunggu hingga seluruhnya Hingga Lalu nyalakan blender dan tunggu hingga seluruh Iya. tercampur. bagus. Tadi ada yang mengatakan nyalakan blender dulu ya, karena belum ada masukkan air. Makanya ada kata masukkan air dulu. Setelah air masuk dan gula, baru dinyalakan blender. Nyalakan blender. Setelah itu baru matikan. dimatikan blender. Baru jus Tuang mangga jus ke dalam gelas. masukkan jus Semoga ke siap dalam dihidangkan. ke dalam gelas dan jus mangga siap Semoga siap dihidangkan. Nah, sekarang untuk tugasnya silahkan Ananda diskusi dengan teman sekelompoknya. Ibu bagi kelompoknya ya. Nah, sekarang setelah Ibu contohkan tadi cara membuat jus mangga, sekarang coba Ananda diskusikan teks prosedur membuat rendang. Rendang. Silahkan pimpin diskusinya. Siapa yang memimpin? Sahdan, ayo pimpin diskusinya. Setelah saya akan memimpin diskusi kita yaitu tentang memperbaiki teks. Pertama katanya setelah semua bumbu dimasukkan, aduk merata dan tunggu sampai santan mendidih serta mengeluarkan minyak. Apakah itu sudah benar, teman-teman? Belum. 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 Silahkan. Kenapa belumnya? Apa yang pertama? Pertama-tama potong dan Pertama-tama potonglah geprekkan daging sapi dan telah dicuci. Ya, Bu. Nah, setelah Silahkan itu diskusikan mana dulu, lagi, nanti teman-teman? Ibu tanggapi. Silahkan. Setelah itu yang mana lagi, teman-teman? Setelah itu kita haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan lengkuas. Ya. Paket itu sudah. Ya, sudah. Setelah itu Nomor 3. Setelah daging sapi yang telah digeprek dengan bumbu yang telah Daging sapi yang telah digeprek dengan bumbu yang telah dihaluskan sampai beruap dan daging ingkep kering. Setelah itu Nomor 4. Setelah itu nomor Setelah 4. diingkep, masukkan santan kental, merica bubuk, sereh, asam kandis, bunga pekak, daun jeruk, daun salam, daun kunyit, garam, dan gula pasir. Itu nomor 1. Setelah semua bumbu dimasukkan, aduk merata dan tunggu sampai santan mendidih serta mengeluarkan minyak. Ya, Bu. Silahkan dilanjutkan. Itu nomor 6. Setelah santan mengeluarkan minyak, dimasukkan api dan masukkan bahan pelengkap kelapa serundeng yang sudah disangrai. Ya, Bu. Setelah itu Yang terakhir nomor 5. Aduk-aduk terus sampai serundeng menyatu dengan daging sampai berubah warna dan mengering lalu meringan dan lalu sajikan. Bu. Oke, Bu. Jadi Selesai soal nomor 1. hasil diskusi. Sudah, Bu. Sudah, silakan lanjutkan soal yang nomor 2. Mencangkuk tanaman. Silakan didiskusikan kembali. Pimpin kembali, Hafiz. Baiklah. Juga kita itu ingin menyelesaikan itu cara mencangkuk tanaman. Yang pertama katanya 1 menyiram dengan air secukupnya. Apakah itu sudah benar, teman-teman? Belum. Seharusnya memilih tangkai yang sehat dan tegak. Ya, betul. Setelah itu nomor 3. Kenapa nomor 3? kulit. Itu mengerat kulit batang sepanjang 10 cm. Agar dengan mudah. Dan nomor 4. Membungkus tanah gerakan bagian atas dengan tanah yang subur. Setelah itu menyiram dengan air secukupnya.
Jadi dapat Salah. kita Terusnya nomor 2. Untuk membungkus tanah yang telah ditempelkan dengan menggunakan sabun. atau plastik. tahu Sudah selesai. Itu nomor 1. Setelah itu nomor 1, menyiram dengan air secukupnya. berarti hasil kita itu 5, 3, 4, 2, 1. 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Nah, selesai Ananda berdiskusinya? Mendiskusikan? Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, silahkan untuk tugas yang pertama, siapa mau membacakan ke depan hasil diskusinya? Silahkan. 1 orang untuk tampil membacakan hasil susunan teks prosedur untuk membuat rendang ini. Silahkan. Siapa yang membacakan? Yola, Bu. Yola, silahkan Yola. Baik, prosedur membuat rendang tuh pertama nomor 2. Tuh nomor 7, Silahkan nomor dibaca 3. yang nomor 2 itu mana? Baca Nomor 2, pertama-tama potong daging sapi yang telah dicuci. Terus setelah itu haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, dan jahe dalam kuas. Terus ungkeplah daging sapi yang telah digeprek dengan bumbu yang telah dihaluskan sampai beruap dan daging ungkep kering. Setelah diungkep, masukkan santan kental, merica bubuk, serai, asam kandis, bunga pekak, daun jeruk, daun salam, daun kunyit, garam, dan gula pasir. Setelah semua bumbu dimasukkan, aduk merata dan tunggu sampai santan mendidih serta mengeluarkan minyak. Setelah santan mengeluarkan minyak, kecilkan api dan masukkan bahan pelengkap kelapa serundeng yang sudah disangrai. Aduk-aduk sampai serundeng menyatu dengan daging sampai berubah warna dan mengering, lalu sajikan. Nah, terima kasih kepada Yola yang telah mempresentasikan hasil diskusinya teks membuat rendang. Mari kita simak. Apakah betul semua yang disampaikan Yola? Betul. Iya. Nah, coba kita lihat. Yang pertama ada kata pertama untuk penandanya. Pertama, potong dan gepreklah daging sapi yang telah dicuci. Jadi ada kata pertama ini untuk penandanya. Yang kedua, setelah geprek daging, lalu kita haluskan. Ada kata konjungsi. Ini dia konjungsi tadi. Setelah itu, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, ini bumbunya. Kalau bumbunya sudah dihaluskan, kita cari kata bumbu yang sudah dihaluskan. Mana dia? Nomor 3. Ada ungkeplah daging sapi yang telah digeprek dengan bumbu yang telah dihaluskan. Nah, apa kata kuncinya di sini? Ada yang telah dihaluskan. Benar? Nomor 4. Ada kata ungkeplah. Ada setelah diungkep. Benar. Setelah nomor 3 ada nomor 4. Ini dia kata penandanya. Ini dia cara mengurutkan secara kronologis. Ungkeplah. Setelah diungkep ada kata ini. Nomor 4, nomor 1. Setelah semua bumbu dimasukkan, aduk merata dan tunggu sampai mendidih dan mengeluarkan minyak. Setelah nomor 1. Nomor 6. Nomor 6. Setelah santan mengeluarkan minyak, kecilkan api. Ya, bagus. Baru penanda bahwa dia adalah kalimat terakhir. Bagus apa yang sudah Ananda diskusikan. Sekarang kita lihat teks prosedur yang kedua. Tadi sudah Ananda diskusikan juga cara mencangkuk tanaman. Tadi yang pertama, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Silakan. Hasil yang telah dibuat, siapa yang membacakan? Ya, silakan Mutiara. Pertama nomor 5. Ini sampai yang Terus nomor 3, mengerat kulit batang sepanjang 10 cm. Kemudian nomor 4, membungkus tanah keratan bagian atas dengan tanah yang
Subur. Terus nomor 2. Membungkus tanah yang telah ditempelkan dengan menggunakan sabut dan plastik. Kemudian nomor 1, menyiram dengan air secukupnya. Nah, itu dia. Mutiara, bagaimana? Ananda yang lain? Dah betul, Bu. Betul. Berdasarkan hasil diskusinya, yang pertama Betul. kita kan yang sudah Ananda buat tadi. Dari yang pertama pada penilaian. Penilaian Ananda, siapa tadi yang membuat pertanyaan 5 buah? Lebih membuat 5 pertanyaan tadi? Tidak. Yang membuat 4 ada? Membuat tadi ini? Empat, betul keempatnya? Kang, tiganya habis? Kang, siapa yang menjawab dua pertanyaan? Bu, kami Mutiara 2 pertanyaan yang dibuat dan 2 dijawab ya. Yang satu yang membuat pertanyaan 1 tadi ada? Oh, Bu. Iya, siapa? Rapi ya. Nah, sekarang 3 ke atas berarti Ananda mendapat poin 4. Dan siapa yang menjawab juga 4. Nanti ini ada penilaiannya bagi Ibu. Nah, sekarang di tugas yang keterampilan, siapa yang betul seluruhnya? Siapa yang betul ke 7-7-nya? Bu. Dini, betul ke 7-nya Dini? Oh, Bu. Iya, alhamdulillah ada yang betul 7. Yang betul 6 langkah atau 5 langkah betul. Oh, Bu. Kami, Bu. Betul 7, Bu. Si Mutiara 6, yang Ya, Bu. betul 4. Yang betul 4 langkah siapa? Iya, Hafiz betul 4 langkah. Yang betul 3 ada 2 dan 1. Nah, itulah penilaian Ibu nanti di prosedur cara menjangkau tanaman. Dia ada 5 langkah. Siapa betul ke 5 langkah ini? Menyusunnya. Ya, Bu. Pak Hafiz, betul Saya, Bu. semuanya. Iya. Siapa lagi? Yang betul 3. 3 langkah juga betul dia. 4, Bu. 4, Bu. 4. Oh, sedangkan Rafi, berapa betul Rafi? 4, Bu. 4 juga. Udah, terima kasih. Berarti Ananda ada yang betul semuanya dan ada yang masih salah dalam menyusun teks prosedur dalam bentuk yang diajak. Nah, sekarang kita sudah sampai ke refleksi pembelajaran. Apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita pahami dalam pembelajaran ini? Menyusun teks prosedur. Sudah bisa bagaimana cara menyusunnya? Sudah bisa? Jangan menentukan kalimat. Ya, sudah bisa ya. Dan apa-apa yang sudah kita pahami. Dan sekarang bulan pembelajaran kita. Apa yang pertama kali kita pahami tadi? Ya, simpulan kita tadi ada yang pertama pengertian kalimat. Siapa masih ingat pengertian kalimat tadi? Saya Apa? Pengertian kalimat tadi? mulai dengan huruf kepintaran diakhiri tanda baca. Nah, ada rangkaian kata dan sebuah kata atau rangkaian kata. Ingat ya, kalimat itu sebuah kata atau rangkaian kata. Pengertian kalimat acak. Kalimat acak tadi. Kalimat yang tidak tersusun. Kalimat yang tidak Kalimat yang teratur. tidak tersusun, yang belum teratur. Kita menyusun kalimat acak tadi. Apa? Bagaimana cara menyusunnya kita tadi? Keseluruhan, lalu pahami strukturnya dan cara Ya, cara menyusun kalimat acak itu baca keseluruhan dan pahami, lalu itulah untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masih ada yang kurang? Atau mau bertanya, silahkan.
Bagaimana cara cepat memahami teks prosedur? Iya, ada pertanyaan dari Kevin. Bagaimana cara memahami cepat teks prosedur? Sahdan, coba buka jawab pertanyaan dari Kevin. Cara memahami teks prosedur dengan cepat yaitu baca teks secara keseluruhan, pahami strukturnya, dan simak secara konsentrasi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Sahdan dari pertanyaan dari Kevin. Bagaimana cara memahami dengan cepat teks prosedur ini? Yaitu dengan memahami, baca secara keseluruhan dan dipahami strukturnya. Kalau kita sudah tahu strukturnya, kita pahami dan kita sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung waktu dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran kita berikutnya, Ananda akan mempelajari tentang memeragakan teks prosedur secara lisan. Silakan Ananda untuk membaca, tahan ajar nanti akan Ibu kirimkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Ibu pada pembelajaran kali ini. Dan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.